Peran serta masyarakat juga hadir di SLTP Olneke. Dengan medan berbukit dan harus melintasi hutan, letak SLTP Olneke yang berada di Desa Olneke, Kecamatan Miomavo, Kabupaten Timur Tengah Utara ini cukup jauh dari pemukiman. Jauhnya jarak tempuh yang memakan waktu lama membuat siswa harus berangkat lebih pagi dan ini sangat menguras tenaga. Dan ketika sampai di sekolah, siswa yang sudah kelelahan tidak dapat berkonsentrasi saat belajar. Bahkan, terlambat datang merupakan hal yang biasa di sini. Dalam kondisi seperti ini, tak heran bila angka kehadiran siswa-siswi SLTP Olneke sangat rendah. Permasalahan yang dihadapi tiap pagi KBM semestinya 7.15, tetapi sampai jam 7.15 ternyata siswa belum ada yang dekat, yang sudah ada, tapi sebagian besar belum muncul-muncul karena ini berasal dari daerah yang jauh. Tempat pemukiman masyarakat ini ada 6 desa jauh dari lokasi sekolah, dan karena itu ada yang datang karena sudah terlambat sembunyi di hutan. Jam 12 kembali lapor orang tua bahwa sudah pulang dari sekolah. Besok surat ke orang tua menghadap di sini, ternyata kemarin dia tidak sekolah. Dan sesudah itu juga ada yang hujan lebat atau panas berkepanjangan tidak datang karena jauh dari sekolah, ada yang 6-7 kilo. Masalah rendahnya angka kehadiran siswa menjadi perhatian fasilitator di BEP yang bertugas di sana. Melalui serangkaian diskusi, nampaknya pembangunan asrama sekolah menjadi solusi. Melalui serangkaian pertemuan, pihak sekolah mengajak komite sekolah, orang tua siswa, pemerintah desa, dan tokoh adat untuk mendukung pembangunan asrama bagi siswa-siswi SLTP Olneke. Tanggapan dari orang tua siswa itu positif, artinya mereka mendukung kepala sekolah dan komite ketika berinisiatif untuk membangun asrama putra dan putri supaya dapat memudahkan proses belajar mengajar siswa-siswi di SMP ini, sehingga mereka cukup antusias untuk mendukung, berpartisipasi dengan berswadaya, meskipun asrama itu darurat. Lalu dengan kesepakatan komite, dewan guru dan orang tua itu dibebankan kepada orang tua siswa untuk membangun asrama ini dengan bahan-bahan lokal yang ada. Pembangunan asrama ini sebagian besar dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan sumbangan dalam bentuk material lokal berupa kayu, bambu, rumput ilalang, dan tenaga. Dana di BEP dijadikan semacam pemicu untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunannya. Dengan dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat, asrama SLTP Olneke kini berdiri di atas tanah milik adat. Sesudah rapat khusus itu, artinya rapat intern, mulai kami patokan waktu untuk tanggal sekian kita mulai bangunkan. Mulai kami kerjakan ini bukan hanya laki-laki, tapi perempuan, laki-laki, yang jauh, yang dekat. Kini, siswa-siswi SLTP Olneke dapat menempati asrama ini dengan nyaman dan aman. Keberadaan ibu dan bapak guru yang juga tinggal di asrama membuat kegiatan di sekolah dan luar sekolah lebih terjaga. Suka dan dukanya hampir sama. Sukanya karena saya bisa bersama dengan adik-adik generasi muda,
kita bisa bercanda, kita bisa duduk bersama mereka. Tapi dukanya adalah ketika mereka, saya bisa katakan kepala batu atau melanggar aturan. Itu yang kita pusing. Dari kadang-kadang saya juga keras dalam hal ini ya kita tindak sesuai dengan kesepakatan bersama. Siapa yang melanggar ya dia artinya diberi sanksi. Khusus untuk siswi perempuan ada berasal dari beberapa desa yang jarak yang harus mereka tempuh itu ada dari desa itu ke sekolah itu ada yang 8 kilo, ada yang lebih, ada satu desa itu desa Oetulu itu 10 kilo harus ke sini dengan jalan kaki. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seorang anak perempuan yang harus tempuh satu perjalanan yang begitu jauh, yang mungkin ada kadang-kadang temannya yang lain sudah dahulu, terus ada satu orang yang masih kemudian, itu perlu kita waspadai keselamatannya. Dengan adanya asrama di SLTB Olneke, masalah angka kehadiran siswa yang tadinya rendah otomatis jadi meningkat. Dan dengan konsentrasi belajar yang lebih baik, tentu saja prestasi siswa-siswi juga ikut meningkat.